Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Ahmad Yusuf Soberi, Sarjana Sosial MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendidikan sebagai proses sosialisasi. Berikut nama anggota kelompok 2. Nama saya Azizatun Nisa. Nama saya Brogis Oktalivia Paradiba. Nama saya Denada Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Desi Asri Puspita Simanjuntak. Selanjutnya adalah tentang materi yang akan kita bahas. Ada 4 materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan sebagai proses sosialisasi. Yang kedua adalah proses pendidikan sosialisasi. Yang ketiga adalah agen pendidikan sebagai proses sosialisasi. Dan yang terakhir adalah peran pendidikan sebagai proses sosialisasi. Yang pertama membahas mengenai pengertian pendidikan sebagai proses sosialisasi. Apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi pada dirinya. Dan yang kedua, menurut para ahli, salah satunya Mukhlas Samani. Pendidikan yaitu perbuatan dan usaha dari generasi untuk mengalihkan pengetahuan dan pengalaman dan kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda berikutnya. Kesimpulannya, pendidikan yaitu perbuatan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan semua perbuatannya dengan tujuan untuk menciptakan dan menyiapkan generasi muda yang baik. Selanjutnya, pengertian proses sosialisasi. Banyak para ahli yang mengungkapkan mengenai pengertian proses sosialisasi, seperti Nasution, Gunawan, dan Swekanto. Menurut Nasution, proses sosialisasi yaitu proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Selanjutnya, menurut Gunawan, proses sosialisasi yaitu proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya sesuai tuntunan-tuntunan sosio-kultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya. Dan terakhir, menurut Swekanto, pengertian proses sosialisasi yaitu mencakup proses yang berkaitan dengan kegiatan individu-individu untuk mempelajari tertib sosial lingkungannya dan menyelesaikan pola interaksi yang terwujud dalam nonkonformitas, penghindaran diri, dan konflik. Jadi kesimpulannya, pengertian pendidikan sebagai proses sosialisasi yaitu proses pembelajaran atau proses mendidik setiap individu dalam mempelajari keperluan sosial dan kultural di sekitarnya. Nah, peran kedua yaitu proses pendidikan sosialisasi. Menurut George dalam Wahyudionto tahun 2006, dia berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia itu lahir. Saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh permohonan tentang dirinya. Pada tahap ini, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meskipun sepenuhnya belum sempurna. Yang kedua yaitu tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak untuk menirukan peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini, kemampuan untuk menerapkan diri pada posisi orang lain juga terbentuk. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah terbentuk. Yang selanjutnya adalah tahap siap bertindak. Setelah tahap peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang, maka digantikan oleh peran yang dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama dengan teman sebayanya. Yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Dalam tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat
menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Secara mantap, manusia dengan perkembangan diri dalam tahap ini telah menjadi masyarakat dalam arti sepenuhnya. Di sini saya akan menjelaskan agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melakukan dan melaksanakan sosialisasi. Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Ada 4 agen sosialisasi yang paling utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, lembaga pendidikan sekolah, dan media massa. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat pada masyarakat di dunia ini. Bagi keluarga inti, agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah. Sedangkan para masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluaskan, agen sosialisasi menjadi lebih luas, karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga lainnya. Yang kedua, ada kelompok bermain. Kelompok bermain pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian keluar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif. Namun, dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah berkeluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seseorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat. Yang ketiga ada lembaga pendidikan sekolah. Menurut Triben, dalam lembaga pendidikan formal, seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai pendidikan, seperti kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekhasan di lingkungan rumah. Seseorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Fungsi dan peran sekolah dalam proses sosialisasi yaitu mempersiapkan seseorang agar menjadi warga dewasa dalam masyarakat. Diselenggarakan melalui proses pendidikan dalam kelas. Sekolah harus bertanggung jawab mengenai hasil proses sosialisasi anak sebelum menjadi pelajar di sekolah itu, dan proses sosialisasi yang berlangsung di luar sekolah selama bersangkutan menjadi pelajar di situ. Yang terakhir ada media massa. Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak, media elektronik. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Dalam proses sosialisasi tidak hanya dilakukan agen-agen seperti di atas, dapat juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunia dan membuat prestasi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Besarnya pengaruh media massa sangat bergantung pada kualitas dan frekuensi yang disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam proses sosialisasi. Pendidikan itu pada dasarnya bukan hanya untuk mengejar nilai ujian nasional agar dapat masuk ke dalam perguruan tinggi yang baik dengan nilai yang bagus. Namun, pendidikan itu diharapkan mampu mengarahkan semua peserta didik dapat sukses dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.